Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Diperintahkan oleh Allah agar kita ini ingat berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ini kaitannya adalah orang-orang yang berada di Mina pada saat melakukan ibadah haji. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Barang siapa yang mensegerakan 2 hari di Mina, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Barang siapa yang mengakhirkan berada di Mina sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah, maka tidak ada dosa baginya. Jadi ada nafar awal, nafar tsani dalam pelaksanaan ibadah haji. Kalau nafar awal itu setelah wukuf di Arafah, yang di Arafah itu mulai tanggal 8 Dzulhijjah, persiapan wukuf tanggal 9 wukuf, tanggal 9 Dzulhijjah melaksanakan wukuf yang dimulai dari tergelincirnya matahari waktu duhur sampai matahari terbenam. Di situ para tamu Allah pada tanggal 9 Dzulhijjah melakukan ritual puncak ibadah haji, yakni wukuf. Nah, itulah sisi-sisi yang terutama dalam pelaksanaan ibadah haji. Sampai nanti setelah maghrib seluruh jamaah haji digeser ke Musdalifah atau Masy'aril Haram untuk melaksanakan mabit yang merupakan wajib haji. Situ para jamaah haji sampai di Musdalifah lepas dari Arafah mengambil kerikil minimal 7 kerikil dan maksimalnya adalah 70 kerikil untuk persiapan untuk melempar jumroh di Mina. Selesai di tengah malam di Musdalifah setelah mabit, maka seluruh tamu Allah yang telah melakukan mabit di Musdalifah yang merupakan rangkaian wajib haji, seluruh tamu Allah diajak ke Mina untuk melakukan ritual haji berikutnya, yakni wajib haji untuk melempar jumroh, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah itu para jamaah haji melempar jumroh Aqabah. Jadi ada 3 lemparan, 1 jumroh ula, yang tengah-tengah adalah jumroh wusta, yang terakhir adalah jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah yang dimulai dari tengah malamnya tanggal 10 Dzulhijjah untuk melempar jumroh Aqabah sebanyak 7 kerikil dilemparkan dengan berucap Bismillahi Allahu Akbar satu persatu. Selesai melempar jumroh Aqabah, seluruh jamaah haji ada yang tahallul awal, ada yang langsung melaksanakan tawaf ifadah. Nah, selesai melempar jumroh Aqabah, maka kembalilah ke Mina untuk melakukan mabit, yakni sebagai rangkaian wajibnya haji, yakni mabit pada tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah. Nah, bagi mereka yang menginginkan di Mina itu hanya sampai tanggal 12, maka ayat ini menyatakan fala isma alai, tidak ada dosa baginya. Bagi yang ingin menyampaikan sampai hari tasyrik yang ketiga tanggal 13 Dzulhijjah, maka pun tidak ada dosa baginya. Maka satu sisi keutamaan adalah tamu Allah yang diberikan kenikmatan bisa melakukan menerangkan ibadah haji secara sebaik-baiknya. Nah, ini kaitannya adalah liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi yang dinilai oleh Allah itu adalah sisi ketakwaan. Allah tidak melihat manusia sisi kulitnya, Allah tidak melihat sisi rambutnya,
sisi tampilannya, sisi bajunya. Tapi liman ittaqo, yang dilihat Allah adalah sisi ketakwaannya, kedalamannya. Seberapa jauh dia takut kepada Allah. Sebagaimana tuntunan berpuasa pada bulan ini yang saat ini kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sebagai rangkaian wajib puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Karena apa? Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Maka perintah Allah adalah agar manusia bertakwa. Hidup ini pegangannya adalah Allah. Kalau saat ini orang sandarnya adalah dunia, maka dunia akan rusak, tidak kekal. Saat ini siapa yang berpegang dengan harta, harta akan habis. Maka yang lebih tepat adalah sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Allah bagi tamu Allah dan kita semuanya adalah wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena apa? Wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Ketahuilah semuanya akan kumpulkan oleh Allah, akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bertakwa kepada Allah? Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita harus haji? Kenapa kita harus zakat? Kenapa kita harus sholat? Karena esensinya nanti semua manusia akan kembali kepada Allah. Di saat manusia hidup tidak bertakwa, maka dia akan kecewa selama-lamanya. Dia akan menyesal, tiada henti-hentinya. Dia akan terus menyesal dan menyesal di sana. Di saat hidupnya yang Allah memberikan kontrak hidup ini adalah ada batasnya. Ketika dalam kontrak hidupnya ini dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak ibadah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, bisa diberikan kemampuan oleh Allah dan tidak beramal soleh, maka dia akan kecewa. Kecewanya dia di hadapan Allah karena tidak bertakwa selama hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah, bahkan kekecewaan itu akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa minan nasi may yujibuka qawlu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul hisam. Ternyata memang sebagai manusia itu ada yang takjub dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia yang saat ini sedang diuji oleh Allah seperti ini, manusia sudah kelimpungan. Itu saja kadang-kadang manusia lebih mengedepankan dunia, menyampaikan Allah Subhanahu wa taala, padahal yang kekal dan yang abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga diberikan nikmat rahmat oleh Allah. Selama Ramadan kita diberikan kemuliaan, mampu melaksanakan ibadah Ramadan sampai akhir nanti kita menjadi orang yang mulia, bahagia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.